Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian? Selamat pagi dan semangat pagi ya adik-adikku, teman-temanku semua. Sebelum melakukan pembelajaran, mari kita awali dengan baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ingat pelajaran kita minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kita sudah membahas tentang menuntut ilmu. Tolabul ilmi walau bisin. Nah, tuntutlah ilmu atau carilah ilmu sampai ke negeri Cina. Nah, pada pertemuan pagi ini kita akan membahas bab fikih, yaitu wakaf. Kita di sini nanti akan membahas wakaf dalam Islam, contoh ketentuan wakaf dan penerapan prosedur. Baik, kita akan membahas pengertian wakaf terlebih dahulu. Wakaf secara bahasa artinya menahan atau berhenti, diam di tempat, tetap berdiri. Kata waqafa yaqifu waqfan sama artinya dengan habasa yahbisu habsan. Menurut Sayyid Sabiq, wakaf adalah menahan pokok benda dan mempergunakan hasilnya, yaitu memanfaatkannya di jalan Allah. Nah, istilah dalam syariat Islam, wakaf diartikan sebagai penahanan hak milik atas materi benda atau al-ain untuk tujuan menyedekahkan manfaat atau faedahnya. Nah, wakaf menurut para ahli fikih ada 4, yaitu Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Menurut Imam Hanafi, wakaf sebagai menahan materi benda milik wakif yang menyedekahkan atau memanfaatkan manfaatnya kepada siapapun yang diinginkan untuk tujuan kebajikan. Menurut Imam Maliki, ia berpendapat bahwa wakaf adalah menjadikan manfaat suatu harta yang dimiliki, walaupun pemilikannya itu dengan cara sewa, untuk diberikan kepada orang yang berhak dengan satu akad atau sighot dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan keinginan wakif atau yang mewakafkan. Kemudian menurut Imam Syafi'i mengartikan wakaf dengan menahan harta yang bisa memberi manfaat serta kekal materi bendanya dengan cara memutuskan hak pengelolaan yang dimiliki oleh wakif untuk diserahkan kepada nazir yang diperbolehkan oleh syariat. Yang terakhir, menurut Imam Hambali mendefinisikan bahwa wakaf dengan bahasa yang sederhana, yaitu menahan asal harta atau tanah dan menyedekahkan manfaat yang dihasilkan. Baik, dari beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa wakaf itu bertujuan untuk memberikan manfaat atau faedah harta yang diwakafkan kepada orang yang berhak dan dipergunakan sesuai dengan ajaran syariah Islam. Selanjutnya, dasar hukum wakaf. Wakaf itu merupakan amalan yang terpuji dan hukumnya adalah sunnah. Orang yang berwakaf karena Allah akan mendapatkan imbalan pahala yang tiada henti-hentinya, meskipun orang tersebut yang mewakafkan itu sudah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan terus memberikan pahala kepada orang yang berwakaf selama barang yang diwakafkan masih dimanfaatkan. Menurut sebagian besar ulama, yang dimaksud sedekah jariyah adalah wakaf. Adapun hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan firman Allah dalam Al-Quran tentang wakaf. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Quran surat Ali Imran ayat 92 yang artinya, kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebaktian yang sempurna sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sungguhnya Allah mengetahuinya. Rukun wakaf ada 4. Yang pertama itu wakif, yaitu orang atau badan hukum yang mewakafkan harta miliknya. Yang kedua mauquf, atau harta yang diwakafkan. Nah, harta yang diwakafkan itu dapat berupa benda yang bergerak dan dapat pula benda yang tidak bergerak, asalkan memiliki sifat tahan lama dan tidak cepat rusak
juga mempunyai nilai kebaikan. Yang ketiga, mauquf alaih atau pihak yang menerima penyerahan wakaf, baik kelompok orang maupun badan hukum. Kelompok orang yang menerima wakaf itu biasanya disebut nadir, atau nadir inilah yang berkewajiban memelihara dan mengelola penggunaan barang wakaf. Yang keempat itu ada ikrar atau pernyataan wakaf atau sigot, serah terima wakaf oleh wakif pada waktu menyerahkan wakaf kepada mauquf alaih. Nah, selanjutnya kita masuk ke syarat-syarat wakaf. Nah, dari keempat rukun wakaf tadi, masing-masing itu memiliki syarat tersendiri. Yang pertama itu wakif atau orang yang berwakaf. Itu yang pertama syaratnya harus memiliki secara penuh harta itu. Nah, artinya dia merdeka untuk mewakafkan harta itu kepada siapapun yang ia kehendaki. Syarat yang kedua yaitu mesti orang yang berakal. Nah, tidak sah wakaf orang bodoh, orang gila, atau orang yang sedang mabuk. Kemudian syarat ketiga itu dia mesti baligh. Yang keempat, dia orang yang mampu bertindak secara hukum atau rasyid. Nah, implikasinya orang bodoh, orang sedang muflis, dan orang lemah ingatan tidak sah mewakafkan hartanya. Syarat yang kedua untuk mauquf. Nah, ada 4 syarat juga untuk mauquf ya, atau syarat harta yang diwakafkan. Harta yang diwakafkan itu tidak syah dipindah milikan kecuali apabila ia memenuhi beberapa persyaratan yang ditentukan. Yang pertama, barang yang diwakafkan itu barang yang berharga. Yang kedua itu harta yang diwakafkan diketahui kadarnya. Kemudian yang ketiga, harta yang diwakafkan itu dimiliki oleh orang-orang yang berwakaf atau wakif, artinya tidak merupakan barang sengketa. Keempat itu harta berdiri sendiri, tidak melekat kepada harta lain, atau mufarrozan, atau disebut dengan istilah ghairu sa'i. Nah, yang ketiga itu mauquf alaih. Syarat-syarat orang yang menerima manfaat wakaf. Dari segi klasifikasinya, orang yang menerima wakaf itu ada 2 macam. Yang pertama tertentu atau muayyan, yang kedua tidak tertentu atau ghairu muayyan. Nah, yang dimaksud dengan tertentu ialah jelas orang yang menerima wakaf itu, apakah seorang atau 2 orang atau satu kumpulan, yang semuanya tertentu dan tidak boleh dirubah. Sedangkan yang tidak tentu maksudnya itu tempat berwakaf ini tidak ditentukan secara terperinci. Umpamanya seperti seseorang untuk orang kafir, miskin, tempat ibadah, dan lain-lain. Nah, persyaratan bagi yang menerima wakaf tertentu ini, ia mesti orang yang boleh untuk memiliki harta. Maka orang muslim, merdeka, dan kafir zimmi yang memenuhi syariat ini boleh memiliki harta wakaf. Adapun orang bodoh, hamba sahaya, dan orang gila itu tidak sah menerima wakaf. Syarat-syarat yang berkaitan dengan ghairu muayyan itu juga ada 2. Yang pertama, bahwa yang akan menerima wakaf itu harus dapat menjadikan wakaf itu untuk kebaikan dan dapat mendekatkan diri kepada Allah. Kemudian yang kedua, wakaf ini hanya ditunjukkan untuk kepentingan Islam saja. Kemudian syarat yang terakhir itu syarat sighoh atau ikrar. Yang berkaitan isi ucapan perlu ada beberapa syarat. Yang pertama, ucapan itu harus mengandung kata-kata yang menunjukkan kekalnya, tab'id. Nah, tidak sah wakaf kalau ucapan dengan batas waktu tertentu. Yang kedua itu ucapan itu dapat direalisasikan segera atau tamyiz tanpa disangkutkan atau digantungkan kepada syarat tertentu. Yang ketiga, ucapan itu bersifat
pasti. Dan yang keempat itu ucapan itu tidak diikuti oleh syarat yang membatalkan. Apabila semua persyaratan di atas dapat terpenuhi, maka penguasaan atas tanah wakaf bagi penerima wakaf adalah sah. Nah, adapun macam-macam wakaf. Macam-macam wakaf itu dibagi menjadi dua. Yang pertama wakaf ahli, yang kedua wakaf khairi. Nah, wakaf ahli atau wakaf khusus yaitu wakaf yang khusus diperuntukkan bagi orang-orang tertentu, seseorang atau lebih, baik ada ikatan keluarga atau tidak. Misalnya wakaf yang diberikan kepada orang atau tokoh masyarakat atau orang yang dihormati. Nah, yang kedua itu ada wakaf khairi atau wakaf umum, yaitu memberikan wakaf yang diperuntukkan bagi kepentingan umum, misalnya seperti wakaf untuk masjid, pondok pesantren, madrasah, dan lain sebagainya. Selanjutnya harta benda yang diwakafkan dan prosedur wakaf. Jenis harta benda yang diwakafkan itu meliputi 3. Yang pertama benda tidak bergerak, yang kedua benda bergerak selain uang karena sifatnya dan peraturan perundang-undangan, yang ketiga itu benda berupa uang. Contoh dari benda tidak bergerak itu hak atas tanah ya, seperti tanah, bangunan, tanaman atau benda lain yang berkaitan dengan tanah. Hak milik atas satuan rumah susun. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan. Kemudian contoh dari benda bergerak selain uang karena sifatnya itu seperti motor, pesawat terbang, kapal, mesin atau peralatan industri yang tidak terancam pada bangunan. Nah, kemudian yang kedua itu ada peraturan perundang-undangan, itu seperti surat berharga yang berupa saham, obligasi. Kemudian ada hak atas kekayaan intelektual yang berupa hak cipta, hak merek. Kemudian ada hak atas benda bergerak lainnya yang berupa hak sewa, hak pakai hasil, dan perikatan atau tuntutan. Nah, setelah harta benda yang diwakafkan dan prosedur wakaf itu tadi kan sudah disebutkan, ada benda tidak bergerak, benda bergerak selain uang, dan benda berupa uang. Kemudian prosedur wakaf ini dimaksudkan di sini hanya dipaparkan mengenai tata cara mewakafkan harta benda, baik harta benda yang tak bergerak atau tanah maupun harta benda yang bergerak berupa uang. Selanjutnya ada tata cara mewakafkan tanah, itu bisa dilihat ada 10 tata cara ya, bisa dibaca sendiri. Nah, adapun contoh keberhasilan wakaf, contohnya itu seperti yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Dan yang pertama itu Al-Azhar Kairo, Mesir. Nah, Al-Azhar itu semula masjid yang menjadi Universitas Al-Azhar, merupakan pendidikan terkemuka dan tertua di dunia. Lah, sementara di Indonesia institusi pengelola wakaf yang dianggap berhasil mengembangkan harta wakaf setidaknya menurut informasi Badan Wakaf Indonesia atau BWI antara lain yaitu Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung YBWSA, kemudian Yayasan Wakaf Pondok Modern Gontor Ponorogo, kemudian ada Badan Wakaf UII Yogyakarta dan Badan Wakaf UMI Makassar. Khususnya Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung Semarang itu sangat menarik karena bermula dari wakaf yang bisa dibilang sangat kecil untuk aktivitas pendidikan berupa sekolah dasar, namun mampu mempertahankan keabadiannya itu manfaat harta wakaf. Bahkan dari amanah itu pun Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung terus-menerus berupaya dengan bersungguh-sungguh untuk mengembangkan usahanya, yaitu dari pendidikan dan kesehatan. Nah, terbukti dalam satu dasawarsa sejak berdirinya tahun 1900
yang dulunya hanya memiliki sekolah dasar, yang kemudian mampu mengembangkan amanah wakaf tersebut sehingga mampu mengelola beberapa sekolah dasar dan kemudian menengah hingga SMA hingga ke perguruan tinggi, yaitu Universitas Islam Sultan Agung atau Unisula. Nah, menginjak 2 dasawarsa berikutnya berhasil mendirikan rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Islam Sultan Agung atau RSI di samping kampus Unisula itu ya. Kemudian yang terakhir ada hikmah wakaf. Nah, hikmah wakaf itu yang pertama menanamkan sifat zuhud dan melatih menolong kepentingan orang lain. Yang kedua itu menghidupkan lembaga-lembaga sosial maupun keagamaan demi syariat Islam dan keunggulan kaum muslimin. Yang ketiga itu memotivasi umat Islam untuk berlomba-lomba dalam beramal, karena pahala wakaf akan terus mengalir meskipun pemberi wakaf itu telah meninggal dunia. Baik, terima kasih. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, sedikit materi mengenai bab wakaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua ilmu yang kita pelajari. Terima kasih. Baik, saya akhiri. Sebelum kita akhiri, mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.